Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supri, Bang Supri. Jadi saya di sini akan membahas sebuah kisah ya, bukan membahas, lebih tepatnya menceritakan. Jadi kalian yang ngantuk ya tahan aja, tahan ngantuknya. Bentar lagi zuhur kan. Jadi di sini kita akan membahas jadi banyak yang kita tahu tentang Nabi Yusuf. Apa? Ganteng. Apalagi? Apalagi? Ya, apalagi? Ya, apalagi? Banyak ya pokoknya. Dan yang paling umum diketahui oleh banyak orang adalah Nabi Yusuf itu bijaksana. Tapi kan nggak banyak orang tahu tentang kisahnya. Iya, betul kan? Dari sini saya akan menceritakan kisahnya dari dia mulai nggak banyak kejauhan. Dari dia mendapatkan mimpi sampai dia selesai materi. Sampai selesai materi. Iya. Karena kalau sampai dia meninggal kelamaan. Iya loh. Kisah ini bermula dari datangnya mimpi. Pada umur 7 tahun Nabi Yusuf itu mendapatkan mimpi yang dimana mimpinya itu adalah 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadanya, ya kan? Jadi dia menceritakan mimpi ini kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub, dan ayahnya menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda bahwa Nabi Yusuf akan menduduki suatu kedudukan yang mulia. Dimulai dari situ, Nabi Yakub ini tidak ingin mimpi Nabi Yusuf ini diketahui oleh saudara-saudaranya, yang dimana saudara Nabi Yusuf ada 11. Nah, takut saudara-saudaranya iri karena mimpi Nabi Yusuf ini, makanya Nabi Yakub meminta Nabi Yusuf untuk tidak menceritakannya. Setelah berselang lama, akhirnya timbullah rasa iri. Iri bukan karena mimpi, tapi iri karena Nabi Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf. Pada umur 17 tahun, seiring berjalannya waktu sayangnya Nabi Yakub ini terhadap Nabi Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini merencanakan suatu hal gila, hal bodoh. Mereka semalaman suntuk untuk merencanakan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tahu ya? Kamu tahu Supri? Tahu? Kayak mana? Nggak usah dijawab. Ya, jadi para saudaranya ini merencanakan untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya setelah rencananya itu matang, izinlah kepada Nabi Yakub alaihissalam izin untuk membawa Nabi Yusuf ini main keluar kota, tapi tidak membawa Bunyamin. Bunyamin adalah adik dari Nabi Yusuf. Nah, Bunyamin ini diminta untuk menemani Nabi Yakub alaihissalam. Tapi Nabi Yakub itu enggak, karena Nabi Yusuf ini anak yang paling dia sayang. Orang tua ini tidak menyayangi anaknya kalau anaknya memiliki prestasi, apalagi prestasinya sangat besar. Nah, karena dia itu enggan, dia mencoba berbagai cara untuk melarang saudara-saudara ini membawa Nabi Yusuf. Akhirnya karena mereka keroyokan ya anak-anak ini ya, mereka itu punya alasan yang tersendiri. Mereka bilang mereka punya persediaan makanan cukup, terus juga mereka akan menjaga Nabi Yusuf segala macam. Akhirnya Nabi Yakub ini
menerimalah tawaran mereka. Nabi Yakub mengizinkan. Setelah Nabi Yusuf ini berada di luar kota, ada sebuah sumur dan Nabi Yusuf dibuang ke dalamnya oleh saudara-saudaranya selama 3 hari di dalam sumur. Kedinginan, tanpa makan, gelap. Padahal Nabi Yusuf ini sudah teriak-teriak, sudah manggil-manggil saudaranya, tapi saudara itu enggan untuk menoleh, enggan untuk mendengarkan. Udah mulai ngantuk kan? Ya, tahan setengah jam lagi. Nah, jadi di hari ketiga datang seorang pedagang, bukan seorang ya, rombongan pedagang, musafir. Pak, mau tanya Pak? Ya. Nanti sesi bertanya nanti. Oh nanti. Lanjut tanya apa Pak? Kan setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, emang saudaranya nggak pulang ke rumah ditanyain bapaknya apa enggak? Dan Itu tidak ini ya, apa namanya, tidak dipisahkan. Padahal saya juga penasaran kenapa Nabi Yakub ini bisa apa enggak ada gitu. Saya juga penasaran. Setelah saya cari enggak. Iya, ditekan serigala. Nah, setelah dari itu, ya ini apa namanya, nggak dikisahkan lagi, nggak di. Iya, sengaja. Karena ini. Bapak mau nanya. Ya. Itu dia dapat mimpi itu disebutkan. Terus saudara-saudaranya bisa tahu dari mana adanya mimpi. Nah, terus mereka juga irinya ini karena Nabi Yakub ini lebih menyayangi Nabi Yusuf dibanding mereka gitu. Mereka pengen kesetaraan itu loh. Kasih sayang dan rasa cinta dari Nabi Yakub itu mereka ingin setara. Nah, jadi di waktu Nabi Yusuf ini dalam sumur selama 3 hari, muncul seorang musafir dan di dalamnya adalah pedagang. Sewaktu mereka menimba air, timban itu berat. Nah, sewaktu ember itu muncul ke permukaan, muncullah seorang pria tampan, kulit putih bersih. Masya Allah, semoga anak kalian nanti seperti itu. Karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, pedagang ini akhirnya berniat untuk menjual beliau. Nah, dikisahkan kalau pada saat umur 17 tahun beliau itu dibeli oleh Al-Aziz, yaitu pejabat di Mesir. Ya, pejabat. Bisa dibilang bangsawan, karena pada saat itu masih zaman kerajaan. Bangsawan Mesir. Nah, beliau dibeli sebagai budak. Beliau tinggal di istana Al-Aziz yang megah, tapi sebagai budak, sebagai pelayan pribadi, sebagai asisten rumah tangga. Selang beberapa tahun melewati, Nabi Yusuf itu di umur 28 tahun dia masuk penjara karena godaan dari Zulaikha, yaitu istri dari Al-Aziz. Nah, tapi dia bukan tergoda. Zulaikha ini terpana karena ketampanan dari Nabi Yusuf. Zulaikha ini sangat menyukai ketampanan Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ini takut akan dosa, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya beliau menolak godaan itu karena rasa kecewa. Karena rasa kecewa ditolak. Akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf. Jadi Ara suka sama cowok. Nah, tapi cowok ini menolak. Ara kecewa, Ara sakit hati, ikut. Ya. Terus Ara ini memfitnah si cowok ini dengan yang tidak. Nah, setelah itu Ara memfitnah si cowok ini sampai si cowok ini masuk penjara. Iya, yang videoin satu aja.
Nah, setelah Nabi Yusuf ini masuk penjara, tidak dikisahkan juga berapa orang dalam penjara itu, tapi dikisahkan ada 2 orang yang memiliki mimpi dalam penjara. Dan mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Dan akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dan tafsirannya pun tepat. Itu kisah dalam penjaranya. Tidak dikisahkan lagi dia selama kehidupan di penjara, tapi dalam Quran surat Yusuf ayat 35 itu disebutkan kalau dia itu di penjara selama 7 tahun. Karena suatu fitnah tidak berdasar, dia di penjara selama 7 tahun. Selama 7 tahun dia mengekang dalam penjara. Dalam Quran surah Yusuf ayat 42, Raja Mesir saat itu meminta untuk bawalah dia padaku, bawalah Yusuf pada raja. Akhirnya dibawalah Yusuf. Ditanya kenapa dia bisa dipenjara, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya dia dikirim ke tuannya Al-Aziz untuk mencari tahu tentang kebenaran dia di penjara. Setelah itu, raja ini memiliki mimpi, mendapatkan mimpi, yang dimana mimpinya adalah 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, dan 7 butir gandum segar, dan ada juga 7 gandum kering. Dan Nabi Yusuf ini tahu dengan mimpi ini. Akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan kembali mimpinya. Nabi Yusuf menafsirkan kembali mimpi dari raja. Hasil tafsiran dari Nabi Yusuf adalah akan datang 7 tahun musim subur dan diikuti 7 tahun musim paceklik. Apa itu? Musim paceklik itu sulit. Musim sulit, bisa dibilang kemarau atau gagal panen atau segala macam, atau hasilnya jelek segala macam, itu musim paceklik. Nah, setelah beberapa tahun dari tafsir ini, akhirnya datang musim subur. Beberapa tahun dari musim subur, enggak. Raja ini percaya dengan tafsiran Nabi Yusuf. Raja ini percaya dengan kemampuan tafsir Nabi Yusuf yang di luar akal sehat pada saat itu. Akhirnya diangkatlah Nabi Yusuf menjadi bendahara. Bendahara kerajaan Mesir. Untuk mengelola bahan pangan. Di saat Nabi Yusuf menjabat menjadi bendahara, datang musim paceklik. Datang musim paceklik, dan musim paceklik ini banyak orang dari berbagai tempat datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Tidak terkecuali saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Paceklik itu musim seret, kering, gagal panen. Nah, bisa kayak gitu. Akhirnya dia bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir. Tapi saudaranya ini tidak mengenali Nabi Yusuf karena ketampanannya, karena kulitnya. Karena pada saat itu ada juga banyak orang yang memiliki kulit putih tapi tidak setampan Nabi Yusuf. Maka dari itu saudara-saudaranya yang membuat Nabi Yusuf ini itu pangling. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Iya, yang belakang udah ngantuk itu. Nah, karena mereka pangling, Nabi Yusuf tidak ingin membuka identitas. Karena rasa kecewa itu tadi dalam hati ya.
Setiap manusia memiliki rasa kecewa, rasa sakit hati. Nah, dia tidak ingin membuka identitas, tapi untuk menguji apakah mereka itu benar saudaranya, bendahara ini meminta adiknya Benyamin. Mereka itu menguji, Nabi Yusuf ini menguji mereka, apakah benar mereka itu saudara-saudaranya. Akhirnya dia menguji mereka, datangkan Benyamin padaku. Disuruh datangkan Benyamin kepada Nabi Yusuf. Dan akhirnya datanglah Benyamin. Dan Nabi Yusuf pun percaya. Setelah itu Nabi Yusuf membuka penyamaran mereka. Maksudnya membuka penyamarannya beliau kepada mereka. Iya. Nah, karena sudah membuka penyamarannya kepada saudara-saudaranya, dia ini lapang dada, dia memaafkan, tidak menyimpan dendam pada mereka, dan meminta saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir bersama dia, bersama beliau. Kurang bijaksana, kurang baik apa, kurang lapang dada apa Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah membuat, ya kan? Tapi setelah tinggal di Mesir, ada beberapa riwayat yang berbeda pendapat. Setelah tinggal di Mesir ini, saudara-saudaranya ini hanya memanfaatkan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf terima akan hal itu. Tapi itu ada pendapat yang berbeda. Pendapat lainnya yaitu mereka ini merasa sungkan pada Nabi Yusuf, dan pendapat lainnya mereka hanya memanfaatkan Nabi Yusuf. Setelah sampai di Mesir ini, saya tidak akan bertanya kepada kalian, saya tidak akan mengulas, saya tidak akan memberikan reward, tapi poin paling penting dari pembahasan saya adalah hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kesabaran dan ketakwaan kepada Allah itu memperoleh, ada yang bisa jawab? Memperoleh? Ya, itu termasuk yang kalian sebutkan. Dan memaafkan dan tidak menyimpan dendam, itu adalah kunci utama dalam hidup yang perlu kita taati, ya. Maaf dan dendam. Maaf dan dendam ini suatu kata yang berkaitan, bisa bertolak belakang, bisa bergandengan, bisa juga menjadi suatu kata yang berbeda. Memaafkan adalah sifat yang tidak semua orang bisa miliki. Maafkan. Pasti kalian juga ada yang sakit hati sampai sekarang belum memaafkan temannya. Yang paling kencang. Karena tidak memaafkan, muncullah dendam. Ya gimana kalau dia minta maaf? Makanya minta maaf dulu. Lanjut Pak. Tidak semua harus dia yang mulai, walaupun dia yang bersalah. Kita memaafkannya pun itu sudah bagus. Apalagi sampai tidak menyimpan dendam. Tidak Pak. Saya kecewa saja Pak. Oh, Ajeng punya dendam, Masya Allah. Kamu salah sekali ya. Nah,
hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini yaitu tadi kesabaran dan ketakwaan, dan juga maaf dan tidak menyimpan dendam. Apa tuh ini? Hanya mulai dari masa kedua. Nah, jadi kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam Ada ini masuk modal lagi atau gimana? Ya, jadi hikmah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini apa yang bisa kita teladani? Ya, satu-satu. Masya Allah, ada lagi. Tidak punya dendam Bapak. Betul, tidak mempunyai dendam. Tidak mempunyai dendam adalah suatu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sekalipun kalian menyimpan dendam dalam hati kalian, karena itu akan terus berlanjut. Usai dengan satu orang, muncul lagi dendam dengan orang lainnya. Itu akan terus berlanjut. Karena dendam hati kalian akan busuk. Busuk, artinya busuk, jelek sifatnya. Ya. Nah, karena saya tidak akan mengajak kalian untuk mengulas, saya yakin kalian sudah paham, kalian sudah menyimak, kalian sudah mengantuk dari pembahasan saya, dan saya tidak akan memberikan reward, tapi saya akan akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan memberikan reward, tapi saya akan memberikan beberapa tips, sprint tutorial, sebuah tips yang dimana ini akan sangat membantu kalian, yang dimana saya juga baru menyadarinya baru-baru ini. Ya. Jadi tipsnya adalah hal yang pertama dilakukan, yang perlu dilakukan adalah mengosongkan pikiran. Nggak boleh, Pak. Mengosongkan pikiran kalian dan isi dengan materi pembahasan yang akan kalian presentasikan. Ada yang nanya gimana cara mengosongkan pikiran kalian? Semua orang berbeda-beda, Pak. Enggak semua sama untuk mengosongkan pikiran. Iya, restart ulang. Nah, jadi dari mengosongkan pikiran, kalian isi otak kalian dengan materi pembahasan kalian yang kalian akan presentasikan. Tapi karena pembahasan itu banyak, dipecah menjadi beberapa poin. Ya, misalkan materi pembahasan kalian ada 5 halaman. Dari 5 halaman itu poin apa aja yang bisa kalian pecah. Misal dari 5 halaman itu menjadi 6 poin atau 7 poin.
Dan masing-masing poin itu nggak harus panjang pembahasannya. Pembahasannya nggak harus panjang, tapi kalian harus mencari kata kunci. Kata kunci dalam salah satu poin. Misalkan poin pertama saya adalah mimpi. Kata kunci yang saya ambil dari mimpi adalah angkasa. Angkasa yaitu bintang, matahari, dan bulan. Itu yang menjadi patokan saya untuk membuat cerita yang akan saya ceritakan kepada kalian. Nah, kalau kalian sudah paham dengan poin kalian sudah paham dengan kata kuncinya, kalian akan enak untuk merangkai kata-kata. Fun fact-nya adalah saya buat materi ini jam 5 sore, selesai sebelum Isya kemarin. Nah, saya minta Cynthia untuk joki. Saya minta pulpa sama jaket untuk joki, tapi mereka nggak ada yang mau jak. Gak mau nanti ditawa Akhirnya selesai materi saya pulang dari kosan Tio itu suatu beres Isya. Nyampe rumah, saya baru rebahan, diajak nongkrong. Bapak terawih nggak? Alhamdulillahnya saya tidak. Saya diajak ngopi oleh teman saya. Akhirnya saya tidak sempat untuk memahami materi ini. Saya nongkrong itu sampai jam 12:30. Setengah 1 malam. Yang sekarang dari apa lagi Pak? Karena awal puasa saya main PS begadangan ya. Begadangan seharian full saya tidak tidur. Dari situ mulai rusak lagi. Jadi jam 4 begadang karena itu kan merusak jam tidur kalian. Saya pulang jam 12:30, saya tidak sempat untuk memahami, untuk baca. Saya ngantuk, saya tidur. Padahal saya sudah minta Tio untuk bangunin saya pada saat sahur. Berarti gak puasa apa sekarang? Puasa. Iya. Dari awal puasa saya cuma makan nasi itu waktu sahur pertama, karena itu pengen. Oh iya, oke lanjut Pak. Jadi saya memahami materi ini pada saat pagi, setengah 6. Setengah 6 pagi saya baca materi saya gunakan otak saya dengan maksimal, saya bagi beberapa poin, saya pahami poin-poin tersebut, saya cari kata kuncinya. Dan yang paling utama dari semua ini adalah mindset. Kalau pola pikir kalian mengatakan kalian bisa, pasti bisa. Saya bisa pakai materinya, tapi gimana cara ngomongnya? Anggap saja berdiri di sini itu menceritakan pengalaman kalian, membagikan wawasan kalian kepada teman-teman kalian di kosan. Ya, cerita aja. Anggap ini adalah spend time. Bahasa Indonesia Pak. Artinya membelanjakan waktu, menggunakan waktu, menghabiskan waktu. Anggap aja berdiri di sini untuk menghabiskan waktu kalian. Nah, karena waktu saya sudah habis, and I appreciate you guys. Ya, saya menghargai kalian sebagai audiens karena telah mendengarkan pembahasan saya, mendengarkan cerita saya, mendengarkan omong kosong saya. Iya, saya menghargai kalian. Saya menghargai kalian sebagai audiens. Saya Surya Ramadan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah perbuatan. Ingat, memaafkan itu adalah hal yang utama karena ini bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.